karena Allah lah yang menciptakan kita. Maka sudah semestinya Allah sudah mendesain setiap perintahnya, yang mana perintahnya itu sebenarnya sejatinya kembali baiknya itu Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati serta kami takdimi kepada para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz, para sesepuh, dan semua jamiah, warga jamiah al-muslimin, wabil khusus kepada sahibul bait, saudara kami Muhammad Maulidi bin Haji Musleh. Semoga oleh Allah beliau diberi kesehatan, panjang umur, barokah, beri rezeki lancar, halal, thayyiban, mubarakan, keluarga yang sakinah, waddah, rahmah, barokah, dan memiliki keturunan soleh solehah, selalu dapat rahmat Allah fid dunya wal akhirah. Sebelum kami mulai, kami mohon bacaan Fatihah. Sebelum kita mulai, yang mana kita hadiahkan kepada musannif kitab Safinatul Najah ila hadratin tafasirina wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita diberi kemampuan untuk datang di acara majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka di sini kami sedikit mau membahas tentang syariat yang ada di dalam kitab Safinatul Najah mengenai tentang bab tayamum. Cuma nanti ada kaitannya dengan kehidupan kita. Kitabnya ke bawah, kunci kitabnya. Gini, karena ini kan yang saya gunakan adalah menggunakan ada di kitab HP. Kitabnya ada di HP, HP-nya terkunci. Cuman mengenai keterangan yang kami dapat tentang bab tersebut adalah syarat-syaratnya tayamum itu ada 3, ya. Apabila kita sudah tidak menemukan sama sekali mengenai tentang air, ya, atau daerah kita gak menemukan air yang mana jaraknya sampai Masjidil Qasri, atau ada air tapi harganya mahal, maka untuk menggantikan wudhu kita yakni dengan tayamum. Kemudian yang kedua adalah sebab orang boleh tayamum itu dengan ketika dia itu sakit, yang mana kata dokter seumpama dia kena air anggota bersucinya maka akan membahayakan bagi dirinya, maka boleh dia tidak berwudhu yakni diganti dengan bersuci pakai tayamum dengan debu. Kemudian mengenai tentang sakit ini, apabila dia itu sakitnya hanya sekedar sakit yang mana ketika kena air nanti gak mau kena air yang dingin, maka tetap dia berkewajiban menggunakan air yakni dengan dipanaskan atau diangetkan. Bukan serta-merta terus setiap sakit boleh untuk bertayamum. Bukan enggak seperti itu. Ada tata caranya dan ada sebab-sebab yang harus kita pegang secara pakem yang telah diatur oleh syariat. Lah, ini yang ketiga ini yang perlu kita ketahui, yakni apabila ada air yang mana air itu yang mau kita gunakan ternyata dibutuhkan oleh hewan yang dimuliakan.
Maka mana yang dimenangkan? Yakni hewan yang dimuliakan tersebut. Artinya kita boleh untuk bertayamum sekalipun di sana ada air, karena airnya itu hanya cukup untuk minuman karena hausnya hewan yang dimuliakan, maka kita nggak boleh menggunakan air tersebut. Lah, dalam sebab ini, dalam syarat ini, secara tidak langsung memberikan pesan pada kita bahwasanya Allah itu dalam syariatnya kita itu diajarkan untuk memuliakan kepada siapapun, kepada makhluk Allah sekalipun itu bukan manusia, ya, yakni hewan. Hewan-hewan yang dimuliakan itu hewan ternak atau hewan kita memiliki inguan ya, peliharaan di rumah, ya, atau hewan-hewan yang seperti sapi, kambing, onta atau peliharaan kita, itu hendaknya kita juga harus menghormatinya, memuliakannya. Berarti di balik ada hewan yang dimuliakan, ada juga spesies hewan yang tidak perlu kita muliakan. Sehingga apabila di sana ada air, yang mana air itu ternyata bertabrakan dengan dua keadaan, yang satu mau digunakan untuk bersuci, akan tapi yang satu ada hewan hewan yang mana hewan itu sedang membutuhkan tapi dia tidak dimuliakan, maka tetap boleh digunakan untuk berwudu walaupun nggak dikasihkan air itu kepada hewan tersebut. Yang pertama adalah tarikus shalah, disebutkan oleh Musannif Safinatun Najah di dalam kitabnya. Beliau itu menyebutkan yang pertama kali adalah orang yang termasuk hewan yang nggak dimuliakan sampai sak monten nih, yakni orang yang tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Kemudian di sana ada orang yang zina muhson. Zina muhson itu orang yang berkumpul atau selingkuh, ya, dia sudah pernah menikah kemudian dia melakukan zina, melakukan hubungan sama istri tanpa ada akad nikah. Itu termasuk hewan-hewan yang enggak dimuliakan dalam syariat kita. Kemudian babi dan anjing galak, sehingga statusnya di sana orang yang tarikus shalah kemudian zina muhson itu disamakan dengan anjing dan babi, anjing galak dan babi. Maka dari itu hendaknya kita menjaga daripada apa yang telah diperintahkan Allah, yakni mengenai sholat 5 waktu, karena statusnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu disamakan dengan babi atau anjing galak. Sekalipun nanti bangunnya kesiangan pada subuh, ya dikodok lah, intinya melaksanakan sholat, karena kita oleh Allah sudah diberi kemampuan untuk melaksanakan itu, ya hendaknya kita menjaganya, ya, menjaganya. Dan hal itu adalah hal yang sebenarnya tidak terlalu berat, karena Allah niku dalam Quran sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di setiap tuntutan Allah itu pasti ada ada satu solusi usaha, ada keluasan. Dengan nggak mampu sholat berdiri, ya dengan duduk, nggak mampu duduk, ya dengan tidur, nggak mampu tidur pakai kedip, pakai isyarah dan seterusnya itu. Artinya jangan pernah kita itu menganggap setiap tuntunan dari Allah itu adalah suatu masalah atau suatu problem. Jangan pernah. Kenapa? Ya karena Allah sendiri itu tahu betul atas kemampuan kita, karena Allah lah yang menciptakan kita. Maka sudah semestinya Allah sudah mendesain setiap perintahnya, yang mana perintahnya itu sebenarnya sejatinya kembali baiknya itu pada diri kita. Kalau Allah itu gak pengaruh jenengan semua umpama seluruh dunia ini beribadah semua kepada Allah, gak akan menambah kerajaan Allah, gak akan menambah kekuasaan Allah. Dan andaikan semua di dunia ini maksiat semua kepada Allah, berani semua kepada Allah, melanggar aturan Allah, gak akan mengurangi kesempurnaan Allah, gak akan mengurangi kerajaan Allah. Maka dari itu sejatinya mukallaf, tuntutan taklif itu baik buruknya kembali pada diri kita. Allah memerintahkan sholat, baiknya sebenarnya pada kita. Allah memerintahkan zakat, baiknya pada rezeki kita. Allah memerintahkan puasa untuk diri kita, baiknya itu untuk diri kita semua, ya, bukan untuk Allah. Maka
Maka sudah seharusnya pemikiran kita itu kita rubah ya. Yang awalnya kita ini seakan-akan dituntut oleh Allah, seakan-akan kita ini dipaksa seakan-akan diberi beban, diberi masalah. Bukan. Setiap tuntunan Allah itu adalah suatu kebaikan untuk kita sejatinya. Setiap perintah Allah itu sejatinya adalah suatu solusi untuk kita, suatu kebahagiaan untuk kita, dan pokoknya suatu kebaikan lah intinya untuk kita. Nah itu kalau gitu maka tentunya kita akan bersemangat. Seperti contoh, setiap orang bekerja, kenapa kok dia semangat? Ya, apalagi kalau sudah jelas-jelas hasilnya itu besar. Ya karena dia tahu betul, ya, tahu betul apa yang akan dia dapatkan nanti, tahu betul bahwasanya sebentar lagi dia akan mendapatkan kebahagiaan dan seterusnya. Maka marilah kita berubah ya. Kalau memang kita saat ini merasa kayak terbebani dan sebagainya, kita rubah pola pikir kita sehingga bagaimana kita menganggap setiap perintah Allah, setiap larangan Allah itu sejatinya menjadikan kebahagiaan bagi diri kita. Kemudian itu saya membahas tentang syariat ya. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan mengenai tentang sholat ya. Dalam sholat kan ada rukun-rukun yang hendaknya kita jaga. Rukun-rukun sholat yang mana di sana setiap macam-macam ya, ada yang menyebutkan 17, 18, 14 sebenarnya, tapi sejatinya itu sama saja. Yang 14 berarti gak menyebutkan tumakninah karena sudah dicukupkan di yang pertama. Untuk rukun yang mengenai bacaan itu kita hendaknya mengungkapkannya ketika dalam rukun-rukun yang hubungan dengan kuliah itu minimal telinga kita mendengarkan ya. Minimal. Kalau di hati bagaimana? Karena bukan termasuk kalau di hati. Jika makan mengucapkan kuliah itu ada pergerakan lisan. Selanjutnya saya sebutkan juga mengenai hal-hal sunnah dalam mengangkat tangan. Di Safinatun Najah itu juga disebutkan bahwasannya hal-hal yang disunnahkan mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram. Ini untuk informasi ya, biar kita ketika mengetahui seseorang yang nggak mengangkat tangan itu sebenarnya sholatnya ya sah ya, walaupun nggak mengangkat tangan, tapi sebaiknya tetap kita mengangkat tangan karena itu sunnah ya. Dan yang kita perhatian juga pada sunnah-sunnah Rasulullah. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal. Lah yang keempat ini yang sering kadang kita itu mengabaikannya. Yang keempat itu hanya bisa dilaksanakan kesunahan ini ketika pada sholat maghrib, duhur, asar dan isya. Ya ini ketika kapan? Ketika berdiri tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga, bukan di setiap rakaat. Ditakutkan kalau kalau cuma setiap rakaat dia mengangkat tangan ketika berdiri dari setiap rakaat itu takutnya termasuk gerakan yang membatalkan. Beda kan gerakan yang sunnah atau sama gerakan yang membatalkan beda. Yakni sama-sama mengangkat tangannya cuma salah tempat maka salah juga salah juga hasilnya. Nah, itu 4 itu. Yang terakhir itu yang mungkin kadang kita anggap bukan sunnah atau itu menjadi wajib, atau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu kita anggap wajib, bukan ya, itu sunnah ya, walaupun sunnah tetap seharusnya kita laksanakan, kita jaga karena syarat-syaratnya kita sholat itu hendaknya kita mengetahui mana yang wajib, jangan sampai kita itu meyakini yang wajib menjadi sunnah, itu takutnya nggak sah nanti sholat. Yang wajib itu tadi ada 17 nih Bun. Mungkin saja bisa kami sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kurangnya. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.